Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke materi, ini ada kemarin minggu kemarin itu ada FGD tentang Observatorium Nasional secara daring ya. Jadi ini observatorium yang dibangun oleh LAPAN ya, teman-teman LAPAN dan ITB di Timau. Timau itu di Kupang ya, dekat Kupang. Oke, nah pakai laptop siapa? Lebih bah pakai laptop? Iya, sudah saja. Ada yang pakai laptop nggak? Nida pakai laptop. Oh ya. Saya Pak. Saya jadi oke. Pakai laptop. Saya jadi host. Nanti yang berisik-berisik di mute ya. Nah, klik kanan di fotonya sama mute. Ya, Muzaroton misalnya tuh di mute. Oke, mute ya. Yes. Bentar, siapa lagi? Tadi siapa? Udah ini. Oke. Yes. Nah, jadi lupa gambarnya ya. Nah, kira-kira ini opnasnya seperti ini ya. Jadi nanti ada kan ya? Gambarnya ada ya? Ada Pak. Jadi nanti observatoriumnya itu diameter teleskopnya itu 3,8 meter ya. Jadi ini besar. Jadi nanti paling besar se Asia Tenggara. Karena yang ada di sekarang yang paling besar di Asia Tenggara mungkin yang di Thailand ya. Sekitar 2 meter ya kalau nggak salah. Nah, ini karena teleskopnya ini besar, jadi terdiri dari 18 buah cermin ya, segmented jadinya ini ya. Nah, ini yang biru ini mountingnya atau dudukannya. Ini cermin-cerminnya itu dibagi jadi 18 keping. Nah, ini satu kepingnya satu dibungkus satu ini ya. Nah, jadi sebentar ya. Jadi kalau teleskopnya besar seperti ini, ya ini khusus ya, jadi dibikin khusus. Jadi cara kerjanya hampir sama dengan yang teleskop kecil. Ya, cuma ini biasanya karena dibikin khusus, jadi penggeraknya khusus, kemudian nanti softwarenya juga khusus. Nggak seperti yang di pasaran ya, softwarenya bisa apa aja, karena ini penggeraknya khusus, jadi perlu softwarenya yang khusus. Kemudian nah setiap masing-masing cermin ini dia mempunyai dudukannya ya, yang bisa naik turun, jadi naik turun. Jadi cerminnya itu karena kan tetap harus melengkung ya, cerminnya harus melengkung, jadi untuk menjaga melengkungannya itu bisa naik turun si cerminnya itu. Nah, jadi kalau biasanya kita beli teleskop cerminnya melengkung ya sudah melengkung semuanya ya. Kalau lensa kan bentuknya tidak berubah-berubah ya. Nah, kalau ini si 18 segmennya itu bentuknya bisa berubah-berubah, jadi bisa kita set ya. Nah, ini tentu teknologi yang baru ya, yang akan datang ke kita ini. Nah, jadi kita akan kedatangan teknologi baru ya, dari instrumennya. Ini baru teleskopnya ya, belum nanti si kameranya ya. Kameranya pasti berbeda lagi, kameranya juga khusus, tidak yang di pasaran. Nah, ini ya.
Nah, ini bangunannya sudah 2021, ini sudah mau dipasang ini ya. Nah, jadi ini kesempatan buat kalian ya. Nah, ini teleskopnya ya. Jadi nanti di sana itu banyak instrumen ya. Ada teleskop yang tadi yang paling besar, kemudian teleskop yang menengah, ini yang kecil aja. Mereka punya, ini udah ada nih teleskop yang diameter yang kecil ini 50 cm. Nah, dengan tentu nanti bukan hanya astronomi aja ya, ada pengamatan atmosfer, ada pengamatan cuaca di situ. Karena kita perlu mengetahui, jadi sainsnya itu bukan hanya sains astronomi, nanti cuaca ya. Nah, ini jadi misi ilmiahnya salah satunya pengamatan hilal nasional dan layanan efemeris. Mungkin ada waktu sholat, penentuan awal bulan ya, itu efemerisnya. Nah, jadi kalian ada yang bersinggungan dengan ilmu falak nih ya secara langsung. Tentu nanti dengan kalian belajar astrofisika, ya nanti pengamatannya tidak hanya hilal aja ya, tidak hanya pengamatan bayang-bayang untuk waktu sholat misalnya ya, bisa lebih dari itu ya, karena bintang dan galaksi itu sangat banyak. Nah, jadi kalian bisa riset lebih lanjut, atau ini peluang juga buat kalian ya, kalian bisa ke sana nanti kalau sudah jadi, sudah beroperasi. Nah, ini ya ini keroyokan ya nasional dari 8 ITB, dan ini pakai APBN ya, tentu dari pemerintah di sini ada, karena nanti harapannya untuk mencapai negara maju harus menguasai riset antariksa ya. Nah, kita menuju ke sana. Nah, ini maksud saya. Jadi nanti Observatorium Nasional itu tentu perlu SDM ya. Ya, ini tempatnya di tengah hutan ya, tengah hutan apa namanya? Hutan lindung kalau nggak salah. Jadi di tengah hutan, langitnya masih gelap, ya itu berarti ini sudah dilakukan riset bahwa ini tempatnya ini sangat bagus untuk pengamatan. Kalau di Nusa Tenggara itu hujannya lebih sedikit ya. Jadi setahun itu bisa 10 bulan kering. Jadi bisa 2 bulan aja ininya apa? Hujannya. Nah, jadi di sana tentu dengan banyaknya atau sedikitnya hujan, jadi pengamatannya bisa lebih panjang ya daripada di sini. Kalau kita di Jawa misalnya ya 50-50 lah ya, atau bisa dibagi 3 ya, misalnya satu musim kemarau, musim hujan, dan campuran lah ya. Kalau misalnya kalian amati hilal dalam 1 tahun, ya paling banyak 4 lah ya, kalian bisa lihat cuaca dengan sangat bagus kalau beruntung ya. Dari 4 itu belum tentu semuanya bisa lihat hilal ya. Jadi kalau lihat 1 aja udah, 1 bulan aja udah beruntung gitu. Nah, jadi nanti ini perlu tenaga yang sangat banyak, SDM yang sangat banyak. Nah, tentu ini ada porsi untuk rekrutmen ASN. Di sini ada juga nanti, ini kan masih panjang ya, masih 2 tahun 3 tahun lagi beroperasi. Nah, pemberdayaan mahasiswa, jadi nanti siapa tahu mahasiswa bisa ikutan riset di sana ya, atau misalnya kalian mau
ke S2 yang senang dengan teleskop atau dengan benda langit lainnya bisa. Nah ya, jadi kalau udah ini kan tadi berapa? Hampir 4 meter ya. Jadi tentu domnya lebih besar ya. Nah, jadi kalau udah besar itu, jadi sainsnya itu bukan hanya urusan astronomi aja. Nanti instrumennya juga tentu ya bisa jadi riset atau untuk teman-teman elektronika atau elektro ya, atau teman-teman mesin karena nanti kubahnya ini, nah ini juga ini penggeraknya semuanya mesin ya. Jadi ya biasanya kalau yang astronomnya untuk ngamatnya, nanti untuk yang permesinannya tetap ya ke tukang mesin ya. Kalau udah sebesar ini. Kalau teleskopnya kecil-kecil sih ya bisa kita diulik ya. Nanti ini listriknya juga ke tukang listrik ya sendiri. Jadi nanti ada tukang listriknya lagi sendiri. Jadi ini sudah ya keroyokan istilahnya ya, berbagai bidang. Nah, karena kalau dikerjakan semuanya, wah tidak bisa ya. Nah jadi ini. Kemudian instrumennya juga ya ini instrumen tergantung dari riset apa yang akan kita kembangkan, yang akan dikembangkan di sana. Nah jadi ini ya, kemarin itu untuk meramaikan atau mengisi kegiatan di Observatorium Nasional nantinya. Tentu sekarang yang sudah jalan itu yang ini ya, yang akan jalan itu teleskop yang dia perlu yang sudah ready, yang siap, yang ini sudah terpasang. Nah ini ya, yang 350 cm ini. Itu sudah terpasang dan siap beroperasi ya. Yang besar itu siap diinstalasi tahun depan ya. Nah jadi ini salah satu programnya, nanti ada, tentu ini promosi ya, nanti Obnas ini akan menjadi salah satu tentu objek wisata ya. Karena kalau kita lihat setiap ada event fenomena langit pasti menarik minat khalayak umum ya. Nah, tentu ini kita pengen lihat misalnya ya, observatorium yang teleskopnya besar itu seperti apa gitu. Pasti menarik minat orang untuk melihat ya. Nah tentu untuk kegiatan riset, kegiatan ilmiahnya di sana, nah tentu kita perlu ini yang didorong kemarin itu untuk beasiswa ya, atau beasiswa program sarjana khusus. Jadi nanti kalian melakukan riset di sana atau mahasiswa melakukan riset di sana dengan beasiswa tentu ya. Nanti ya istilahnya sekolah, nanti tergantung siapa sekolahnya, dari instansi apa nanti ya, ini sedang sepertinya rencananya sedang dimatangkan ya. Atau juga peneliti kontraknya, karena nanti penelitinya harus banyak ya. Nah kalau nanti juga ini bisa juga untuk ke luar negeri ya. Jadi siapa tahu ada yang peneliti luar negeri, tentu yang dari dalam negeri harus ada juga ya, harus banyak malah ya. Nah kalau di astronomi kan cuma ada satu sekarang ya di ITB itu ya. Kalau rekrutmen atau yang program doktor itu ya paling 1-2 ya setiap tahun, kalau ada paling 1-2. Kalau misalnya pasca sarjananya, misalnya magisternya itu paling cuma 1-5 lah ya, minim maksimal. Dulu saya aja S2 1, 2, 3, 4 orang itu 2 program, ada astrofisika dan astronomi pendidikan biasanya ya, jadi 4. Jadi karena S1-nya aja dulu waktu angkatan saya itu cuma 17.
yang sampai lulus 14 ya. Sekarang udah banyak seperti kalian 2 kelas kalau nggak salah ya. 30 kalau nggak salah. Nah, jadi ini perlu banyak ya. Jadi ini peluang buat kalian yang pengen mengembangkan terus, tidak hanya dari fikih, tentu dari sainsnya ya. Nah, jadi ini nanti ada juga proposal penelitian. Banyak lah ya. Ini pokoknya kesempatan kalian. Ini sudah di depan mata ya. Jadi ya nanti ini yang mengalaminya kalian-kalian ini ya. Siapa tahu kalian bisa berminat atau nanti ada program beasiswa, mengikuti program beasiswa ya. Nanti kalau sekarang itu universitas yang paling dekat itu Universitas Cendana ya, di Kupang kalau salah. Atau tahun lalu itu 2 tahun lalu gitu ya, di UINSA ada program KKN ke Kupang ya kalau nggak salah, ke NTT sana. Nah, siapa tahu nanti kalau ini sudah ada bisa kita usulkan ya, ilmu falak ini KKN-nya di sana gitu ya, biar kalian bisa lihat langit yang gelap. Nah, ini banyak ya, jadi dalam ini ya, jadi tadi karena besar ya ini, jadi setelah dipasang itu nanti ya yang 18 segmen tadi itu harus dicocokkan dulu ya agar menuju ke titik fokus yang sama. Itu perlu tenaga dan pemikiran tentu ya, dan dana juga. Kemudian, nah ini pengelolaan tadi perlu dikelola ya. Jadi nanti kalau ada kunjungan publik, siapa yang mengelolanya, siapa yang menjamunya, siapa yang berpresentasinya. Kemudian nanti ketika datanya punya, ketika pengamatan penelitiannya sudah jalan, nah ini datanya nanti mau disimpan di mana? Kalau ada yang minta seperti apa gitu ya. Nah, tentu ini pengembangan kapasitas SDM, kemudian edukasi dan public outreach. Jadi kita harus sosialisasi juga ke masyarakat ya, bahwa observatorium nasional ini bisa seperti ini. Atau apa aja yang ada di sini gitu ya, di observatorium. Nah, ini juga nanti kita bisa belajar ya. Kita misalnya bisa bangun observatorium kecil di UINSA nanti ya, dengan teleskop yang kita punya ya. Yang hal-hal seperti ini salah satu yang utamanya ya. Pekerjaannya sama lah ya, cuma karena tadi skopnya besar ya ini peluang buat kalian, buat nanti kalian ke depannya. Jadi jangan khawatir ya, pekerjaannya masih banyak. Kalau tentang hilal boleh, kalau ya tadi ya, jadi teleskop besar ini bukan hanya untuk astronomi aja, kita juga perlu mengembangkan softwarenya ya, karena ini softwarenya ada di pasaran. Jadi ahli-ahli software nanti mengembangkan softwarenya, ahli-ahli mesin mengembangkan atau minimal meniru ininya ya, sistem kerjanya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi ya sama seperti hilal itu ya, yang nanti kalian belajar di falak, bukan hanya fikihnya, bukan hanya astronominya, bisa pengembangan softwarenya, bisa pengembangan alatnya, bisa sosialisasinya seperti apa ke masyarakat ya. Jadi falak itu bukan hanya fikih dan astronomi aja ya. Banyak ya, misalnya kita mensosialisasikan kriteria baru, nah ya itu nanti lebih banyaknya kalau secara astronomi misalnya tidak banyak masalah ya, biasanya masalahnya ke sosialisasi ke masyarakat ya. Biasanya segi sainsnya lebih mudah ya daripada
sosialisasi ke masyarakat atau penerimaan di masyarakat. Oke ya, ini sekilas saja oleh-oleh yang kemarin. Nah, jadi peluang buat kalian yang mau melanjutkan lagi, misalnya ke astronomi nanti, atau suatu misalnya kalian lulus berapa tahun lagi? 3 tahun lah ya. Nah, siapa tahu begitu kalian lulus program khusus untuk S2 misalnya ya. Misalnya di Universitas Cendana atau di astronomi atau di Lakan nanti. Kalian bisa ikut ambil bagian misalnya ya. Nah, jadi kalau kalian yang senang-senang otak-atik software ya jangan khawatir, di sini banyak nih kerjaannya nanti ya. Oke, kira-kira seperti itu. Atau ada yang ditanyakan dulu nggak dari kira-kira dari yang Observatorium Nasional ini dan peluang kalian ke depannya ya? Tentu nanti misalnya ini kan ketika kita sudah ada teleskop yang besar ya, jadi kita sudah melangkah ke depan ya secara teknologi. Ya tentu dengan teknologi yang dimiliki kita sudah jauh lebih maju misalnya ya dengan penggunaan teleskop yang besar ini. Nah, kalian bisa analogikan nanti ya dengan ilmu falak ini, dengan fikih-fikihnya. Ya, fikih-fikihnya bisa nggak diakselerasi gitu ya. Untuk ya akselerasinya nanti seperti apa, ya itu kita riset. Oke ya. Jadi ya ini seru pokoknya ya. Nah, tapi kita belajar aja, kita punya teleskop kecil, ya nggak apa-apa, kita juga bisa mengembangkan dalam skop yang lebih kecil ya. Ini observatorium, kalian bisa bekerja apalagi dengan kampus Merdeka ini ya. Nah, ini kemarin dibahas juga kampus Merdeka nih. Jadi bisa aja observatorium ini menerima kalian untuk magang misalnya. Ini seru ya. Nanti ya tinggal nanti misalnya dibiayainya oleh siapa, oleh universitas atau oleh Lapan. Ya kalian bekerja misalnya 1 semester 6 bulan ya atau 4 bulan. Mengerjakan proyek apanya di sana nanti. Ya ini peluang juga buat kalian ya dengan kampus Merdeka nanti ya. Ya tentu nanti setelah COVID-nya ini bisa kita atasi. Seru pokoknya ya. Jadi apalagi kalian ini observational science ya. Dengan kampus Merdeka ini misalnya nanti astronomi ITB atau observatorium Bosca atau observatorium, kita banyak observatorium ya. Tapi biasanya observatorium yang di PT KIN atau PT KIS SDM-nya masih kurang ya. Siapa tahu kalian bisa mengisi di situ untuk magang istilahnya. Itu kalau magang nanti kalian dari honor bisa. Oke ya, itu tentang ini perkembangan observatorium nasional. Nanti kita juga kita sedang membangun ya. Nah, kalau sudah besar gini ya, jadi kebanyakan ini tuh lebih ke remote observation ya, remote pengamatan jarak jauh ya. Jadi sebenarnya pengamatan jarak jauh atau istilah jarak jauh, atau kita sudah melakukan praktikum jarak jauh ya, praktek hisab ru'yat jarak jauh. Jadi di sini teleskopnya di sini di Bandung, di sini di Manoong. Kemarin teman-teman kakak-kakak angkatan kalian dari rumah masing-masing melakukan pengamatan ya, pengamatan kalau siang matahari, kemudian kemarin itu sempat bulan dan Jupiter, Saturnus. Mereka
secara berkelompok tentu ya. Jadi pengamatan secara langsung. Nah, jadi ini remote ya, jadi sebagian besar remote. Nanti misalnya kita menempatkan teleskop di salah satu gedung, misalnya di atas Twin Tower, salah satu Twin Tower itu, ya nanti kita ngamatnya nggak usah di atas, bisa juga di gedung fakultas ya. Nah, dari sana. Jadi kita tinggal menempatkan aja beberapa orang yang menunggu takut terjadi trouble di teleskopnya atau tiba-tiba hujan, nah seperti itu. Nah, jadi sebenarnya secara pengamatan ruang angkasa ya jarak jauh itu sudah dilakukan ya. Cuma karena belum familiar aja ya. Misalnya kita ngamat hilal biasanya di mana? Di pinggir pantai ya. Kebiasaannya untuk di Kemenag dan PTK dan di kalangan beruyat itu. Jadi lebih banyaknya di pinggir pantai ya. Biasanya kita jauh-jauh ya, ada yang ke Lamongan, ke mana? Ke Condodipo misalnya ya. Tapi nanti kita tinggal bisa simpan aja alat-alatnya di sana. Nanti tinggal setiap awal bulan tinggal nyalakan. Kita lakukan observasi dari manapun ya. Oke. Ada yang tanyakan dulu nggak? Itu lagi katanya apa? Hah? Gimana? Bentar. Sebelum kita ke ini. Ini kita ganti slide dulu. Slide-nya belum saya satukan tadi. Jadi keroyokan nih. Ini kalau nggak salah nih. Nah, ini sekarang kita mau ke ini ya, ke irisan kerucut dan geometri elips. Oke, nanti kita bisa. Nah, jadi kenapa kita belajar ini? Ya, nanti kita kan ini belajar gerak ya. Jadi gerak dalam orbit benda langit. Ya, nanti orbit benda langit itu sebenarnya nanti bentuknya misalnya ada yang lingkaran ya, ada yang elips itu lonjong, kemudian ada hiperbola dan parabola. Nah, itu sebenarnya bentuk-bentuk tadi itu sebenarnya salah satu dari atau merupakan bagian dari irisan kerucut ya. Jadi kerucut kalian tahu kan ya? Misalnya kalian mana ini ya? Wah, ini nggak kelihatan nih. Bentar. Atau kayak kon ya, kon yang suka di tempat parkiran. Virtual background. Nah, misalnya ini seperti kerucut ya. Nah, kerucut ini. Nah, gimana? Nah, ini seperti kerucut ya. Nah, seperti ini. Ininya lingkaran. Ininya ya kalau dari pinggir segitiga ya. Kalau 3 dimensi ya kerucut ini. Ya, kayak es krim kon ya. Ini kue es krim kon atau kon di yang tempat parkiran. Kon, makanya kon itu kerucut ya, konik. Nah, oke. Ya. Oh, belum ya, belum karena ini. Oke. Biar kelihatan nanti itunya. Masih slide tadi ya, masih irisan kerucut ya. Nah, jadi nanti lingkaran misalnya ya. Nah, ini kon ini kita potong.
misalnya posisinya seperti ini, kerucutnya kita potong, ini apa istilahnya, horizontal ya, horizontal. Ini misalnya dibagi 2 ya, ya tetap nanti hasilnya seperti ini ya, lingkaran. Ini lingkaran. Kemudian misalnya kerucutnya kita potong miring ya. Itu ada di lingkaran. Itu Nah, misalnya miring ini ya, kita ada bidang yang memotong kerucut tadi misalnya. Mana kelihatannya? Nah, gini. Misalnya ini bidang. Itu yang lebih gede, pakai buku deh. Oh, ini saya sudah ada buku ini ya. Di sini juga ada nih, nanti halaman berapa saya kasih tahu. Nah, misalnya ini bidang. Biasanya orbit itu dalam bidang ya. Bidang datar, misalnya orbit bulan mengelilingi bumi, itu tidak ada bidang orbitnya ya, yang miring 5 derajat itu dari ekuator, ekliptika. Misalnya kalau ekliptika kan bidang orbit bumi mengelilingi matahari. Nah, ini bidang ya, kita potong. Kalau kerucutnya kita potong bagi 2 horizontal seperti ini, nanti hasil potongannya lingkaran juga ya, sama seperti ini. Kalau misalkan kita miring, serah miringnya kemana ya. Nah, tapi miringnya tidak sampai memotong alasnya misalnya. Miring sampai sini. Atau ketika miringnya lebih sedikit dari horizontal ya bisa ya. Nah, itu namanya elips ya, elips. Nah, kemudian yang kalau memotong bawahnya itu parabola ya. Sampai memotong alasnya itu parabola. Saya sebentar, mana tadi hilang ininya. Ya, kalau memotongnya secara vertikal jadinya hiperbola ya. Nah, ini jadinya seperti ini ya. Oke, jadi ya orbit nanti orbit gerak benda langit itu ya, kalau enggak lingkaran elips, sebagian besar elips ya, elips. Kemudian ada hiperbola dan parabola. Nah, sebentar, tadi mana ini ya? Nah, ini kok. Bentar. Lagi. Oke. Nah, ini seperti ini juga. Sebentar share. Mana tadi saya mau share? Oke, ini. Nah, jadi sama seperti ini ya. Nah, sampai memotong alasnya dia parabola atau hiperbola ya. Nah, nanti kita di sini akan dikenalkan juga ya, nilai eksentrisitas, nilai eksentrisitas. Jadi nilai kelonjongan, kalau bisa dibilang nilai kelonjongan ya. Kalau elips tadi itu nilai E-nya 0 sampai 1 ya. Bukan 0.
antara 0 sampai 1. Kalau 0 itu lingkaran ya. Jadi kalau lingkaran gini E-nya 0. Kalau parabola tadi E-nya 1, eksentrisitasnya 1. Jika eksentrisitasnya lebih dari 1 itu namanya hiperbola ya. Nah, ini gambar di pinggir ini, nah misalnya seperti ini ya. Ini elips, ini seperti telur ya. Ini parabola, ini 1, ini hiperbola. Jadi nanti ya di satelit, di planet ini pakai ini. Atau misalnya kita meluncurkan satelit, misalnya mau mengorbit bulan. Ya, pertama kita luncurkan satelitnya ke ruang angkasa, ke luar bumi ya. Kemudian mengorbit bumi dulu misalnya ya dalam bentuk lintasan elips. Nah, dia ketika satelitnya mau meluncur ke bulan, tentu dia harus tidak mengorbit bumi ya. Nah, jadi nanti lintasannya bisa berbentuk hiperbola misalnya, atau bisa berbentuk parabola. Tentu yang hiperbola ini karena mendekati lurus ya, jadi dia perlu tenaganya perlu lebih banyak daripada yang parabola ini. Jadi, nah misalnya ini lingkaran, misalnya bulannya di sini ya, mengorbit lagi di sini, tentu dari sini ke sini ya. Nah, misalnya ini bentuknya hiperbola seperti yang ini. Nah, seperti itu. Sebelum nanti mengorbit lagi di sini ke bulan misalnya. Nah, ini yang parabola misalnya. Yang parabola biasanya yang banyak parabola itu yang tadi E-nya itu besar ya, E-nya mendekati 1. Atau bisa saja misalnya contohnya ini komet misalnya ya, kometnya mendekati ya ini misalnya F-nya ini matahari. Nah, ini matahari. Kita tahu ternyata kometnya ini misalnya di sini matahari dan di misalnya F ini representasi matahari, misalnya Pluto misalnya dari sini ke sini ya, misalnya representasi. Ini tangannya kelihatan nggak? Tangan yang sini di PDF saya. Nah, kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Nah, misalnya saya besarkan dulu ya. Biar kelihatan. Kebanyakan. Nah, misalnya F ini matahari, misalnya tata surya itu udah sampai ujung garis ini ya. Nah, berarti Pluto misalnya segini ya. Walaupun tidak se ekstrim misalnya. Nanti kita lihat segini. Misalnya ini tata surya ya. Kita mengetahui ada planet orbitnya seperti yang hiperbola yang seperti ini ya. Nah, bisa juga orbit hiperbola karena kita nggak tahu ya. Karena kita belum tahu data ekornya ini ya. Misalnya ini awal, ini akhir, atasnya awal, atas akhir. Kita nggak tahu awalnya dari mana ya. Dan akhirnya seperti apa. Atau tinjauannya di luar data pengamatan misalnya ya. Nah, bisa aja. Ini bentuknya elips juga ya, tapi dengan dimensi yang sangat besar. Atau misalnya yang para hiperbola ya, hiperbola. Yang hiperbola ini misalnya ini kan mirip kurva ya. Misalnya ini matahari ya. Ada komet misalnya ya. Karena komet biasanya jauh-jauh ya. Kita bisa mengetahuinya cuma seperti ini. Bisa aja ini memperlihatkan misalnya tadi elips tapi yang sangat besar ya. Atau lingkaran yang sangat besar ya. Karena misalnya ketika lingkaran lihat video saya. Nah, lingkaran kita bisa mengetahui satu segmen ini misalnya. Nah, ini kalau dilihat seperti di sana kan mirip hiperbola tadi ya. Nah, jadi kalau kita mensegmenkan hiperbola ini bisa jadi lingkaran ini bisa jadi terdiri dari tinjauannya bisa parabola atau mungkin hiperbola ya.
Atau misalnya seperti kemarin ya, yang lebih tinjauan lebih kecil lagi, misalnya berupa titik nanti dalam rentang waktu yang sangat singkat misalnya ya, kita bisa tinjau lagi dalam kemarin itu dalam gerak yang lurus ya. Nah, jadi seperti itu. Di langit nanti ya seperti ini ya, kebanyakannya elips dengan eksentrisitas nanti lonjongnya ini ya, kelonjongan. Nah, jadi nanti mirip seperti mana lagi ya. Nah, kalau ini ada X dan Y-nya ya. Jadi nanti tidak saya perkenalkan seperti itu. Nanti kalian takutnya pusing. Mana ya? Ada elips. Oh, ini secara matematisnya ya. Nah, kalian lihat gambarnya aja, nggak usah lihat rumusnya. Mana lupa. Nah, ini kan udah mirip ya. Elips. Nah, seperti ini ya nanti kita. Nah, jadi elips. Nah, ini kalau dekat ke 0 E-nya berarti dia mendekati lingkaran. Kalau dekat ke 1 tadi mendekati parabola tadi ya. Parabola. Ini parabola seperti parabola yang untuk nangkap itu ya. Itu bentuknya parabola. Nah, nanti rumusnya sama seperti ini. Misalnya Oke, sebelum ke rumusnya saya kasih lihat ini. Ini share-nya apa ya? Saya lupa. Share screen ya. Oke, bukan yang ini. Nah, jadi kita lihat di sini. Kalian lihat nanti kita juga belajar inklinasi ini ya. Inklinasi. Jadi saya besarkan dulu. Kok bisa besar? Nggak bisa di zoom ya. Oke, nggak apa-apa. Ini kelihatan nggak tulisannya? Eksentrisitas orbit Merkurius 0,2 lah ya, 0,206. Venus 0,007. Wah, ini hampir lingkaran ya. Bumi 0,017. Eksentrisitasnya ya, kelonjongannya itu. Jadi mendekati 0 itu 0 lingkaran ya. Jadi mendekati lingkaran. Mars 0,09, 0,093. Jupiter juga 0,048. Saturnus 0,056. Nah, sampai sini ya. Jadi hampir sebagian besar orbit planet itu mendekati lingkaran ya. Nanti kita lihat di bumi itu variasinya seberapa besar. Ini tentang orbital eksentrisitas orbit dari ini masih dwarf planet ya. Kalau dwarf itu kecil ya. Siapa yang suka nonton Hobbit, ada dwarf ya. Dwarf yang kecil-kecil. Karena dia kecil, dwarf. Jadi dwarf planet itu planet yang lebih kecil dari planet yang di atas ini. Tapi sekarang sudah jadi planet lagi ya, Pluto ya. Nah, jadi hampir sebagian besar E-nya itu, eksentrisitasnya itu mendekati 0 ya. Nanti coba kalian cari eksentrisitas dari komet ya. Nanti ini saya belum cari. Nah, oke. Jadi ini ya, tadi yang paling kecil itu 0,07, 0,01. Ini ya, Venus 0,07. Kita 0,017. Ini rata-rata ya, biasanya rata-rata nih ya. Eksentrisitas rata-rata. Jadi ini eksentrisitas rata-rata karena nanti kalau lihat
Nah, kita lanjut ke sini. Ini belum saya buatkan ininya. PPT-nya. Nah, ya. Ya, ini saya bikin elipsnya lonjong. Ini benar ya, gambar yang elips ya, geometri elips ya. Ini yang saya share geometri elips bukan? Betul ya? Coba saya takut salah. Ini aja lah. Nah, ini ya. Jadi ini untuk memperlihatkan nanti ada perbedaan. Nah, saya balik lagi. Oh, harus bolak-balik kalau gini. New share screen aja deh. Kita lihat ke yang tadi. Nah, di sini. Oke. Ini di sini ada ini semi mayor aksis. Ada semi minor nanti ya. Ini namanya setengah sumbu panjang ya. Setengah sumbu panjang itu yang mana nanti kita lihat. Nah, ini ada jaraknya. Di sini kita balik lagi ke sini. Oke. Nah, ini jadi ini ada misalnya gambarnya elips seperti ini dengan titik pusat elips O ini ya. RP ini sumbu pendek. Berarti RO ini setengah sumbu panjang, setengah sumbu pendek, semi minor aksis. Ini sama dengan ke sini ya. RO sama dengan OP. Kemudian TQ ini sumbu panjang ya. Nah, TO ini setengah sumbu panjang, ini setengah sumbu panjang. Nah, ini fokus salah satu. Ini fokus. Jadi fokusnya ada dua nanti ya. Nah, orbit planet misalnya di sini bumi atau misalnya di sini matahari ya di O ini. Jadi bumi setiap saat posisinya bumi ini S ya, S misalnya. Di setiap saat yang mengelilingi matahari di sini. Tapi nanti mataharinya di salah satu titik fokusnya ya. Nanti belajar, nanti ada hukum Kepler. Oke. Nah ya, misalnya D1 dan D2 ini 2A ya. Nah misalnya jarak F, ini ada garis yang menghubungkan F1 dan F2. Misalnya F1 ke S ini D1, S ke F2 ini D2. Nah ini sama ya. Jadi misalnya posisi S ini di T ya. Jadi jarak S ke F2 ditambah dari sini ke sini, dari sini ke sini sama dengan F1 juga ya. Jadi ini 2A nih. Ini 2A. Dari TQ ini 2A ya. Jadi A itu setengah sumbu panjang. Nah, seperti ini ya. Ini A, ini A, ini AE. Nah, di sini diperlihatkan jadi ada AE ya. A ini setengah sumbu panjang, B setengah sumbu pendek. Semi mayor aksis tadi ya, yang A ini semi minor aksis. Oke ya. Tadi itu saya mau bikin video ini belum sempat ya. Menggambarkan cara menggambar elips ya. Jadi kalian misalnya tentukan dulu misalnya ya. Yang penting itu tentukannya garis yang ini nih. TQ ini kalian tentukan jarak F1 dan F2-nya. Jadi kalian misalnya karena A ini kan 2A ini selalu tetap ya. Jadi misalnya ini tancapkan ini apa ini kalian punya benang ya, benangnya sepanjang 2A. Ya nanti tentu ini B-nya ditentukan juga ya. Nanti 2A. Nah, ini tancapkan di fokus masing-masing. Nah, nanti pensilnya tinggal tarik aja nih. Di sini. Oke ya. Nah, nanti coba saya cari di YouTube kayaknya banyak ya cara menggambar elips.
Jadi yang tetap itu ininya ya, panjang tali ininya, 2A ini. Jadi misalnya nanti ke sini ya sama, dia 2A tetap dari F1 ke R, misalnya R-nya di sini pindah ya. Itu R yang ini jadi tambah panjang ya, ini jadi tambah pendek. Ketika di T juga sama ya. F1, T, kemudian T, F2, itu 2A juga ya. Jadi panjangnya tetap 2A. Jadi panjang tali ini tetap 2A. Ini ada B. Nah, kita perkenalkan di sini ada AE ya. Jadi nanti A kali E ini tuh maksudnya ya. Nah, sekarang kita pengen tahu eksentrisitas. Jadi misalnya kita lihat yang segitiga ini ya. B, misalnya Y-nya B, X-nya itu AE, kemudian sisi miringnya A. Nah, ini kalian bisa pakai Pitagoras ya. Sisi miring kuadrat sama dengan sisi yang tegaknya kuadrat, kemudian kan X kuadrat ditambah Y kuadrat ya. Sama dengan yang sisi miringnya. Biasanya R atau apa. Nah, kemudian kita B-nya kita pindah. Jadi A kuadrat, ini AE kuadrat itu A kuadrat E kuadrat ya. Nah, jadi dapatlah kita ini ya. Ini AE. A-nya pindah ya. Nah, kemudian kan ini dikurangi ini dibagi A 1 ya. Tinggal sisanya B kuadrat dibagi A kuadrat. Tapi ininya minus ya. Nah, jadi eksentrisitas itu sebenarnya sama dengan akar dari 1 dikurangi B dibagi A kuadrat ya. Jadi sebenarnya perbandingan sumbu panjang dan sumbu pendek ya. Nah, jadi misalnya kalau eksentrisitasnya 0 berarti harus E-nya 0, berarti ininya harus 1 ya. B dibagi A kuadrat 1, berarti kalau 1 berarti B sama dengan A ya. Ketika B sama dengan A 1 ya. E-nya jadinya 0 ya. Nah, jadi ketika B sama dengan A sama dengan ini AE-nya 0 berarti ya. E-nya 0 tadi. Berarti F-nya itu fokusnya berhimpit ke titik pusat ini ya. Jadi F2Q-nya sama dengan A juga di sini. Di B sama dengan A. Jadi sama dengan lingkaran ya. Ketika ininya B-nya sama dengan A, ini sama dengan A. Ya ini berarti ke sini. Jadi nanti jaraknya sama ya. Nah, tadi hiperbola apa? Parabola. Parabola itu, nah ini dia. Nah, elips antara 0 sampai 1 ya. Kemudian nah, parabola E lebih besar dari 1. E-nya 1 parabola itu ya. Jadi kalau E-nya 1 berarti apa? E-nya 1 harusnya gimana? Berarti akar 1 ya. Jadi harusnya B dibagi A itu B dibagi A-nya harus 0 ya. Harus 0. Ya, kalau 0 berarti B-nya jauh lebih kecil daripada A ya. Jadi tadi eksentrisitasnya mendekati 1.
Oke, kalau E-nya lebih dari 1 tadi ya. Kalau parabola, kalau hiperbola berarti E-nya lebih besar dari 1 hiperbola. Nanti biasanya ini untuk yang gambarnya 2 kalau hiperbola biasanya kiri dan kanan. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi dengan eksentrisitas ini perbandingan dari setengah sumbu pendek dan setengah sumbu panjang ya. Nah, jadi kalian bisa, ada yang tanyakan dulu nggak? Sebelum kita ke yang ini nih, ini kita tambahkan jarak ya. Jadi nanti kita bisa menentukan nanti misalnya F1 ini ya, misalnya F1 ini titik fokus yang ada benda utamanya, benda atau ada matahari di sini ya. Jadi ketika T ini, ketika mataharinya di F1, T ini jarak terdekat ya. Kemudian Q ini jarak terjauh. Nah, jadi ada jarak terdekat dan jarak terjauh. Lanjut dulu aja ya. Ini coba lihat chatnya apa aja. HP panas. Oke, gak apa-apa lah ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini misalnya kalau ini di F2 ya. Kalau ini digambarkan titik pusat masanya di titik pusat massa. Benda yang paling besarnya, yang benda induknya di F2. Misalnya di sini matahari, kemudian bumi mengitari matahari. Nah, kalau di sini bumi berarti kita tinjau yang mengitarinya itu bulan. Nah, ini kan tadi ini 2A ya. Misalnya kita yang R ini jarak pada titik tertentu ya dari suatu benda langit. Berarti yang ini R ini yang pendek misalnya ya. Ini yang panjang ini 2A atau yang satunya lagi 2A minus R ini. Nah, gampang ya. Karena dari sini ke sini 2A ya. Nah, ini sudut theta dan ini 180 dikurangi sudut yang dibentuk di sini ya. Ya, nanti di sini ini theta ini acuannya berarti jarak terpendek ya. Jarak terpendek ya. Kalau yang mengitarinya satelit berarti disebut perigee ya. Perigee di sini apogee. Kalau di sininya planet berarti aphelion, di sini aphelion, di sini perihelion ya. Di aphelion ini jadi titik terjauh bumi dengan matahari, aphelion Mars, titik terjauh Mars dari matahari ya. Kalau apogee bulan ya berarti jarak terjauh bulan dari bumi ya. Begitupun satelit-satelit, misalnya satelit di Saturnus, Jupiter itu banyak ya satelitnya. Setiap satelit, setiap bulannya kalau nggak salah di Jupiter itu ada 80 lebih ya. Jadi setiap bulan mempunyai nilai apogee dan perigee-nya masing-masing ya. Yang lainnya sama, ini AE ini pusatnya. Nah, ini jadi dengan rumus kosinus biasa, tadi makanya saya cari dulu rumus kosinus. Screen. Mana rumus kosinus? Nah, rumus kosinus ini seperti ini ya.
Jadi rumus kosinus ini ada segitiga sembarang. Segitiga sembarang. Jadi diketahui dua sisinya. Dua sisi dan satu sudut ya. Nah, misalnya ini. Jadi kita bisa mengetahui nah ini sudut yang atau sisi yang lainnya ya. Jadi dengan diketahui dua sisi dan satu sudut dalam satu segitiga sembarang, kita bisa menghitung berapa sih sisi yang lainnya ya. Nah, jadi ini misalnya sudutnya yang ini ya. Berarti ini cos A. Nah, ini sini sudut A ini ya. Jadi, nah ini sisi yang di depan sudut ini kita bisa carikan. Oke, sama seperti yang ini. Nah, jadi seperti ini sisi yang ini sama dengan seperti yang ini dulu aja lah yang tadi ya. Nah, ini A kuadrat. Sisi yang satunya B kuadrat ditambah C kuadrat. Sisi ke-1 dan sisi kedua ya. Dikurangi 2 kali sisinya dikali cos sudut di depan sisinya itu ya. Nah, ini. Kita terapkan aja langsung di sini. Nah, ini sisinya ya. Sisi 2A minus R kuadrat. Ini A, ini yang ini berarti 2AE kuadrat. Ditambah ini R kuadrat dikurangi 2 kali sisi ini 2AE kali R. Cos sudutnya ini ya. Cos sudut di depan sisi yang kita cari. V itu 180 ya. 180 dikurangi sudut tertentu. Ini sudut theta. Mungkin tinggal kalian yang suku ini. Takut salah. Kita ganti share screen-nya. Yang suku yang 2A minus R kuadrat dijabarkan menjadi ini ya. 2A dikuadratkan jadi 4A kuadrat. 2, karena ini kuadratnya 2 ya. 2 kali 2A kali R ya. Jadi 4A kali R. Minus ini ya. 2 dikali 4A dikali minus R. Kemudian minus R kuadrat sama dengan tambah plus R kuadrat ya. Ini langsung ya. Ini tinggal langsung dikuadratkan masing-masingnya. Ini tidak berubah. Ya ini tinggal dimasukkan ke sini. 4A R cos V. Cos V minus theta. Nah minus ya. Nanti cos V minus theta ini sama dengan minus cos V ya. Minus cos theta. Makanya di sini berubah jadi plus ya. Oke, ini pindah ya ke sini. Ini 4A-nya pindah ke sini jadi plus ya. 4A R-nya pindah ke sini, ini minus jadi plus. Ini pindah ke sini jadi minus. Kemudian, nah ini ya 4A-nya dikedepankan untuk membuat lebih sederhana. Ini ya 4A, yang 4A kuadrat ini kan 4A kali A ya. 4A kali AE ini jadi 4A kuadrat E kuadrat. Yang ini 4A-nya dikeluarkan juga ya. Jadi R plus ER cos theta. Ini 4A-nya habis ya. Habis. Akhirnya kita mendapatkan yang ini. A dikurangi AE kuadrat sama dengan R ditambah ER cos theta. A-nya kita keluarkan. R-nya kita keluarkan karena sama ya. Nah, jadi ini dapatlah. Jadi jarak yang tadi ini kita udah dapat ya.
A ditambah A dikali 1 minus E kuadrat dibagi 1 plus E cos theta. Ingat, tetanya itu dari ini. Dari perihelion atau perij ya. Untuk tetanya 0, berarti tadi teta 0 apa? Titik perij ya. Atau titik perihelion. Tetanya 0 berarti di sini ya. Teta 0 berarti di garis sini ya. Berarti di sini titik perij atau perihelion. Nah, ini titik peri ya terserah, perij, perihelion. Tetanya itu 0. Kalau 0 berarti cosnya itu sama dengan 1. Tinggal masukkan aja ya. A kali 1 minus E kuadrat dibagi 1 plus ininya 1 tadi ya. 1 plus E. Nah, yang suku yang A dikali 1 minus E kuadrat ini dijabarkannya jadi seperti ini ya. A kali 1 minus E, 1 plus E. Jadi tergantung dari yang di bawahnya ya. Suku yang di bawahnya ini yang ada cosnya tadi. Nah, ini 1 plus E di sini ya. Tinggal coret 1 plus E-nya ya. Jadi A dikali 1 minus E. Ini jarak perifokus ya. Jadi jarak terdekat dari fokus yang tadi. Atau perihelion atau perij. Untuk kebalikannya, nah, jadi tetanya 180 derajat dari sini. Nah, berarti di sini ya. Apokus berarti namanya kalau secara umum ya. Perihelion. Oke, ini minus nih ya, salah nih. 1 minus E, ini 1 minus E harusnya ya. Jadi A plus 1 plus E ya, eksentrisitasnya. Jadi dari ini kita lihat ya, misalnya 1 minus E berarti nilai yang di dalam kurung ini lebih kecil ya. Nah, 1 plus E nilainya lebih besar. Berarti ya sangat masuk akal ya. Jarak terjauh itu lebih besar daripada yang kecil ini. Oke, ini yang tadi. Oke, jadi dengan misalnya nanti A ini biasanya disebut jarak rata-rata ya. Jarak rata-rata. Nah, nanti kita belajar tentang rata-rata. Ada kajiannya tentang rata-rata ini ya. Menarik apanya ya. Kalau di sini lihat ya. Jarak A tadi ya. Rata-ratanya itu A. Nah, A itu dari sini, dari titik pusat elips ke misalnya ke sini ya. Ini kan karena tadi 2A ini ya. Nah, jadi semi mayor aksis, setengah semi mayor aksis tadi itu A. Jarak rata-rata. Oke, jadi sebenarnya kalau kita tahu jarak rata-rata ya tinggal 1 minus eksentrisitas, 1 plus eksentrisitas ya. Misalnya tadi saya pengen memperlihatkan ini. Nah, jadi ini semi mayor aksis ini misalnya rata-rata ya. Jadi kalian bisa tahu misalnya tadi 1 kali pada saat perihelion ya. 1 minus E. 1 minus E. A kali 1 minus E. Berarti itu jarak terdekat ya, bumi. A kali 1 plus E. Itu jarak terjauh. Nah, jadi dengan penurunan secara sederhana tadi, dengan memakai geometri elips, kita bisa tahu ya jarak
aphelion dan perihelion atau apogee, perigee. Oke, ada yang tanyakan dulu nggak? Sebentar lagi azan nih. Nanti selanjutnya kita menurunkan kecepatannya ya. Kecepatan di jarak terdekat dan kecepatan di jarak terjauh. Karena biasanya di titik-titik ekstrim kita meninjaunya biasanya lebih mudah untuk di titik-titik ekstrim ya. Pak, untuk yang segitiga tadi apa selalu 2A? Ya, selalu 2A. Untuk pada saat di sini ya, pada saat seperti ini ya, posisinya ya. Ini A. Tapi nanti jaraknya misalnya di seperti ini, ya ini 2A juga. Jadi Screen-nya kalau gak ganti. jaraknya tetap 2A ya, dari sini, dari F1 ke sini, kemudian ke F2, itu 2A. Termasuk misalnya ke di sini ketika di perihelion, jaraknya kan F1 ke sini. Screen-nya nggak ganti, Pak. Apanya? Tetap screen-nya layar tampil. Ya. Sorry. Nah, yang ini ya. Ini 2A ya. Iya. Nah, ketika dia berputar dari sini misalnya. Nah, ini 2A juga. Ketika di sini pun tetap 2A ya, karena F1 ke sini, terus dia balik lagi sini ya, jaraknya. Jadi nanti kalian coba gambarkan deh ya, elips pakai talinya ini nggak akan berubah nih, tetap segini. Berarti F1 sama F2 itu berada di tengah-tengah TO ya, Pak ya? Dan Oki. Tergantung E-nya. Nggak hanya di tengah-tengah ya, di antara. Oh, Kalau di berarti tengah-tengah kan TO dibagi 2 ya. ya. Di antara ini saja, di antara ini dengan ini. Berarti bukan di tengah-tengah ya, Pak? Bukan di tengah-tengah. Karena kan nanti ini berubah, ini kan ini ya. Nah, berubahnya di sini. F1 ini ya tergantung nilai A-nya nanti. Di antara ini aja, di antara T dengan O ya. Tapi itu udah menjadi ketetapannya, Pak, F1 itu dan F2. Apa itu nanti ada rumusnya untuk mencari F1 dan F2? Nggak ada. F1 itu posisi benda utamanya. Nanti yang kita tahu itu A sama E biasanya ya. Jadi nanti F ini bukan mencari F ya kita nanti ya. F ini sudah bukan ketetapannya apa ya. Nanti di hukum Kepler ya, bahwa benda yang dominan itu berada di salah satu titik fokusnya. Jadi nanti kita bukan mencari titik fokusnya, kita mencari titik terdekat, titik terjauh biasanya ya. Atau dengan mencari titik terdekat dan titik terjauh, kita bisa mengetahui E-nya ya. R, nah ini kan RA minus E. Oke, nah nanti ya. Nanti ada rata-rata. Kalau di sini, ini rata-ratanya 2AR dibagi 2 ya. 2A dibagi 2. Jadi A itu rata-rata. Oke. Ada yang tanyakan? Nah, sebelum ke sini deh, biar kalian ada bayangan ya. Pak, dibuat contoh soal aja loh, Pak. Apa soal? Ada soalnya gitu, Pak. Kalau cuma gitu aja rada bingung. Ya, nanti tenang. Nanti ya.
Contoh, Pak, bukan Contoh soal soal. aja, jangan soalnya, Pak. Jangan Contoh soal, Pak. contoh soal aja, Pak. Oke, contohnya misalnya. Tadi udah saya kasih contoh. Tapi masih bingung semua, Pak. Mana tadi? Nah, ini. Nah, ini. Coba hitung jarak. Nah, Kalian hitung sendiri nanti ya. Ini A-nya ada nih ya. A-nya ada. E-nya ada. Berarti nah ini nggak apa-apa lah 149 juta kilometer ya. Misalnya kalian coba hitung. Kalau enggak di sini aja ya. Nah, sini. Mana tadi? Oke. Oke, ini di sini. Misalnya ya, orbit bumi mengelilingi matahari berbentuk elips dengan E sama dengan tadi berapa? 0,017. Dengan A sama dengan 1 AU misalnya. Yang kurung tadi saya berapa? 149 kali 10 pangkat 6 kilometer. Oke. Jadi perihelion bumi terletak pada R. Tadi apa rumusnya? Sama dengan A kali Screen-nya, Pak. Layar screen-nya, Pak. Nggak ganti. iya, Pak. sorry. Lagi ya. Misalnya orbit bumi mengelilingi matahari berbentuk elips dengan eksentrisitasnya segini ya. 0,017. Dengan semi mayor aksis dengan A 1 AU. 1 AU itu 149 km. Juta kilometer. Jadi perihelion bumi terletak pada R A kali 1 minus E. 1 minus E. Sama dengan 1 AU. Kalau misalnya dalam 1 AU ya. 1 minus 0,017. Sama dengan 1 dikali berapa ini? Berapa hasilnya? 0,983. Benar ya? Benar nggak? Bentar, Pak, belum di. Iya, Pak, benar. Jadi kalau di kilometer 0,983 dikali 149 kali ya 10 pangkat 6 kilometer. Ayo sekalian nunggu azan. Saya matikan dulu suaranya ya. Iya. Kalian hitung ya. Yang apelion.
Oke, berapa hasilnya? Kilometernya berapa nih? Nol koma 983. Ada yang sudah? Yang perihelion itu hasilnya 146.467.000 kilometer. 467.000. Salah. 146. Bentar, 146. Terus 467 67 ribu. Kali 10 pangkat 6. gitu ya. Ya. Yang ini Yang Apelion 151.533.000. oke. Selisih jarak perihelion berapa? Berapa selisihnya? Perihelion dan aphelion. Kalau nggak dibalik aja aphelion dan perihelion. Biar yang besar dikurangi yang kecil. Pak, jawab sama Berapa? gitu, Pak. Hah? 5.006.000, Pak. 5.006.000. 66.000. 60 gini. Ini ya. Iya. Iya, Pak. Nah, jadi kalian tahu ya. Selisihnya itu 5 juta kilometer ya. Kalau dibandingkan dengan bumi, diameter bumi, wah sangat jauh ya. Kalian tahu perihelion itu kapan? Perihelion terjadi sekitar 2 kalau enggak 3 Januari. Setiap tahunnya ya. Kalau aphelion terjadi sekitar 2 atau 3 Juli. Ini 6 bulan kemudian ya. Nah, jadi berarti tadi yang paling dekat itu di mana? Januari ya. Januari. Jadi, nah nanti ini tinggal kalian, kalau kalian yang mau mengukur misalnya ya. Jadi seberapa bedanya panas 5 juta kilometer ini ya. Nah, bisa kalian tes di Januari dan Juli. Oke, ya jadi beda ya. Atau kalian mau tes misalnya brightness. 5 juta kilometer ini bukan jarak yang sedikit ya. Jadi seberapa besar misalnya. Misalnya kalian tes aja misalkan lampu 100 watt. Satu 100 meter. Kemudian misalnya kalian dekatkan lagi berapa ratus meter, tentu berpengaruh ya. Nah, itu efek-efeknya ke selain lebih panas, tentu langitnya lebih terang ya. Misalnya kita cocokkan dengan musim hujan ya. Nah, jadi ketika jaraknya dekat, tentu lebih panas.
Efeknya apa? Air lautnya banyak menguap ya, sehingga banyak uap air. Jadi kalau di ekuator berarti banyak hujan ya. Ya banyak hujan biasanya kita musim hujannya puncaknya di Januari Februari ya. Cocok ya. Musim kemaraunya di Juli, setelah Juli. Ya, cocok juga ya. Ya, jadi seperti itu. Oke, misalnya 5 juta dibandingkan jarak rata-rata tadi berapa? 146. Ini berapa persennya nih? Lima juta ini terhadap rata-rata. Oke, misalnya selisih aphelion perihelion dibandingkan dengan jarak rata-rata A adalah 5 juta dibagi 149. Nah, jadi berapa nih? Lima nol enam dibagi 149 0,034 atau 0,034. oke, ini sebanding dengan 3,4 apa ini? 3,4 ya. 3,4% ya. Jadi variasinya cuma 3,4% ya. Ya nanti kalian cari misalnya ke suhu variasinya berapa, bisa ada nggak datanya, atau ke brightness langit, ini yang belum ya. Makanya kalau kalian yang mau studi dengan SPM brightness langit, nah ini termasuk langit malam ya, jadi ada variasi nggak aphelion perihelion ini terhadap langit malam. Jadi kita bisa menghitung langit siang, efek dari 3,4% ini terhadap brightness langit. Oke ya, ini seru. Kalian bisa hitung untuk bulan. Tugas aja ya. Oke ya, nanti kalian hitung yang bulan. Coba hitung yang bulan. Coba hitung yang bulan. Sama seperti di atas. Oke, itu ya. Jadi kita bisa memperkirakan. Datanya deadline-nya seminggu ya Pak. Sekarang banyak tugas Pak. Tugasnya numpuk banget sekarang Pak. Oh gitu. Untung kemarin nggak ada kuliah ya 2 minggu ya. Iya. Win Bapak kemarin lu sama Pak. Oke. Ya cari nanti ya, tinggal kalian cari, berarti cari info apa? E dan A. Dari situ aja ya.
Oke, nanti kita ada pembahasan tentang A ini yang menarik. Nanti saya kasih tugas buat kalian. Atau kalian bisa juga nanti dari sini, sini ya. Nah, dari sini kalian bisa tes juga ya. Variasi-variasinya. Variasi jaraknya. Itu nanti yang paling besar. Di sini dari kita yang paling eksentrisitasnya yang paling besar ini Merkurius ya. Merkurius berarti dia yang paling lonjong berarti ya. Yang paling mendekati lingkaran ini Venus. Nah, selanjutnya nanti ini inklinasi ini nanti akan dijelaskan beberapa nanti tentang orbit benda langit ya. Berarti itu mencari sampai rata-rata apa? Hanya mencari jarak perihelion apogee sama itunya aja, Pak. Sampai persennya tadi aja ya. Berarti jarak rata-rata bulan ke bumi apa ke matahari? Nah, kalau seperti ini berarti apa yang AE-nya apa? Berarti E-nya orbit bulan ya. Nah, berarti nanti A-nya berarti ini jarak rata-rata bumi bulan. Nah, gitu ya, jarak rata-rata bumi bulan. Nanti atau kita juga punya banyak satelit ya, satelit-satelit di angkasa itu. Nah, itu juga punya E dan A ini. Jadi setiap satelit punya E dan A. Jadi tergantung dari umurnya nanti ya. Nah, layar ya, Pak. Oh, saya lupa terus. Nah, jadi kalau tadi ini cari hitung yang bulan. Yang bulan berarti E-nya info E orbit bulan. A bumi bulan ya. Jarak bumi bulan maksudnya jarak rata-ratanya. Oke. Nanti cari persentasenya berapa. Jadi kita ini setiap tahun cuma di variasi jaraknya 3% lah ya dari rata-rata. Dari 3% ini iklimnya berubah. Jadi kalau iklim atau cuaca di bawah atmosfer itu pengaruhnya banyak ya. Salah satunya cuaca antariksa. Cuaca antariksa ini yang sangat menyebabkan pengaruh dari atau yang mempengaruhi secara dominan cuaca antariksa adalah ini ya 3,4 variasi. Selain nanti ada juga banyaknya sunspot ya atau aktivitas matahari. Oke. Nih sebelum menjelaskan rumus lagi, ini ada hukum Kepler ya. Jadi benda langit biasanya mengikuti hukum Kepler ya. Jadi hukum Kepler 1, 2, dan 3. 3-nya mana? Oh iya, ya 3 ya. Jadi ini saya anggap misalnya ini orbit bumi mengelilingi matahari. Ya tadi kan 0,017 ya, ini untuk memperlihatkan aja ya bahwa bentuknya elips, sebenarnya tidak selonjong ini tapi ya. Jadi menurut Kepler bentuk orbit planet adalah elips.
Ini berarti untuk tata surya ya. Dengan matahari berada di salah satu titik fokusnya. Ya nanti misalnya untuk bintang ganda ini pakai juga ya. Pokoknya selama dua tinjauannya dua benda, biasanya ini hukum Kepler bekerja. Nah, jadi bentuknya elips ya. Ya, elipsnya tergantung elips yang lonjong atau E-nya mendekati 0 atau E-nya mendekati 1 gitu ya. Kalau E-nya mendekati 1 ya lebih banyaknya tadi seperti komet. Atau nanti kalian cari juga ya data-data komet. Tolong nanti saya carikan data-data komet. Luas daerah yang disapu ini. Luas daerah yang disapu oleh radius vektor dari matahari ke planet dalam selang waktu yang sama adalah konstan. Nah, ini ya. Jadi luas daerah yang disapu setiap saat dalam rentang waktu yang sama ya. Itu luas daerahnya sama ya. Ini luas daerah itu yang diarsir, yang ditandai merah hitam ini. Jadi, nah dengan seperti ini, tentu jadi ada perubahan atau perbedaan kecepatan ya. Nah, ini saya kasih perumpamaan ketika jarak melewati perihelion dan perihelion yang di sini dan aphelion. Jadi sebenarnya daerah yang hitam ini jika dijumlahkan atau luasnya itu sama ya. Cuma bukaan sudutnya berbeda ya. Jadi ketika mendekati perihelion ya sudut yang dibentuk dalam selang waktu yang sama di sini ini lebih besar di sini ya, sudutnya lebih besar. Cuma karena yang di aphelion itu jaraknya lebih panjang ya, makanya sudutnya lebih pendek. Tapi luas daerahnya sama. Ini implikasinya kecepatannya ketika di sini di perihelion dia lebih cepat ya. Karena lebih cepat jadi dia menyapu sudut yang lebih besar daripada di sini. Tapi luas daerahnya tetap sama. Jadi itu salah satu implikasinya dengan hukum Kepler 2 ini, kecepatan di perihelion itu lebih cepat ya daripada di aphelion. Nanti kita turunkan. Ya, atau dengan perumpamaan yang sama, misalnya kalian mendekati api ya, kalian jalan mendekati api, misalnya apinya agak besar, kalian misalnya jalannya tadi dari santai, kalau mendekati api jalannya kira-kira gimana? Jadi lebih cepat ya untuk menghindari api itu. Ya, kalau data limitnya harus berubah dulu. Oke ya, jadi cepat atau lambatnya. Mohon maaf menyelat Pak, waktunya sudah habis. Oh habis ya? Iya Pak, sebentar lagi ada kuliah. Oke. Ya ini terakhir ya, terakhir. Sampai Iya, jam berapa? Kuliah jam berapa? Kuliahnya jam 3:30 nanti Pak. Oke, sebentar ini. Mana ininya? Sorry saya lupa. Sedikit lagi ya ini ya. Oke, jadi ketika mendekati matahari ya buminya bergerak lebih cepat ya dibandingkan ketika di jarak terjauh. Oke, kemudian yang terakhir ini. Nah ya. Ini nanti kita bisa turunkan juga bahwa ini ada keteraturan ternyata ya di alam semesta atau di tata surya. Jarak rata-rata tadi itu yang A tadi ya, jarak rata-rata matahari ke planet pangkat 3 sebanding dengan periode kuadrat. Ya, itu jarak konstan. Jadi sama ya. Jadi A kuadrat A pangkat 3 sebanding dengan P kuadrat. Nah, ini ya. Jadi misalnya bumi jaraknya 1 AU, periodenya 1 tahun. Ya sama ya, 1 dibagi 1 pangkat 3 dibagi periode kuadrat 1.
Nah, jadi ini ada keteraturan di dalam gerak planet. Dari hubungan A pangkat 3 berbanding dengan periode kuadrat. Oke ya, jadi semuanya sama. Untuk di tata surya. Oke ya, kalau tidak sama berarti ada perbandingan sama, nanti kita turunkan dengan hukum Newton yang gerak dua benda ya. Oke, kira-kira itu. Oke, saya cukupkan dulu. Oh, ini ada lagi nanti ya. Ini selanjutnya aja ya. Kita akhir. Atau ada pertanyaan dulu? Satu. Untuk absensinya bagaimana, Pak? Oh, ya lupa. Itu yang ketua kelasnya aja ya, absen. Nanti kasih tahu saya. Iya, Pak. Ada pertanyaan? Satu, boleh? Ini saya upload ya. Jadi ada ini bagus. Oke, silahkan kalian coba nanti menggambar elips seperti apa. Nanti saya tambahkan di Google Classroom-nya ya. Oke, yang penting, nah ini ya ternyata jarak aphelion perihelion bisa kita ketahui dari eksentrisitas dan jarak rata-rata, dan kita bisa tahu variasinya. Jadi dari variasi itu apa efeknya misalnya. Kalau bulan misalnya pasang surut, bisa jadi ya pasang surut. Berpengaruh nggak ke pasang surutnya misalnya. Oke, saya kira seperti itu. Kita lanjut minggu depan ya. Ini nanti rekamannya diupload di Classroom, Pak. Boleh. Nanti saya upload. Ini rekaman ke komputer kayaknya. Oke, nanti kita upload ya. Termasuk yang ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Nanti absennya ketua kelasnya aja ya. Kasih tahu di Classroom nggak apa-apa. Iya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak.